kita lihat kisah para rasul 9 ayat 10-15. Saudara, kisah rasul ini bercerita tentang bagaimana Paulus yang tadinya mengejar-ngejar orang percaya, mengejar-ngejar murid-murid Yesus, menyiksa mereka, menangkap mereka, bahkan menghukum mati mereka. Tiba-tiba dalam perjalanannya ke Damsyik bertemu Tuhan. Dan waktu bertemu Tuhan, dia mengalami sesuatu sampai dia tidak bisa melihat, kehilangan penglihatan. Lalu Paulus beristirahat di Damsyik dalam kondisi buta. Alkitab bilang dia tidak makan, dia stres, dia kaget, syok. Nah, waktu Paulus sedang kaget dan syok ini, Alkitab tadi berkata bahwa ada seorang yang bernama Ananias dihampiri Tuhan. Dan dia menjawab, "Ini aku Tuhan." Ayatnya bilang begini selanjutnya. Nah, kalau saudara memperhatikan ayat-ayat tadi, bagian yang saya beri bold dan warna lain, maka kalau boleh saya rangkumkan kisah Rasul 9 ayat 10-15 buat saudara menjadi seperti ini. Firman Tuhan, "Carilah Saulus." Tetapi Ananias menjawab, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Tapi Tuhan juga berkata begini, "Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain." Menarik sekali bagaimana dialog antara Ananias dengan Tuhan. Dari sini saudara dan saya bisa belajar sesuatu tentang pelayanan, tentang melayani. Bahwa tidak semua orang bisa melayani Tuhan. Hanya orang yang menerima kasih karunia Tuhan saja yang bisa melayani. Mau seperti apapun masa lalu saudara, mau seperti apapun kehidupan saudara, tapi kalau saudara dan saya dipilih Tuhan, maka kita akan melayani Tuhan. Kalau saudara bisa melayani hari ini, kalau saudara dan saya bisa melayani Tuhan hari ini, itu tandanya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan hari-hari ini, itu tandanya kita sudah menerima kasih karunia Tuhan sama seperti Paulus. Dan hanya orang yang menerima kasih karunia Tuhan yang bisa melayani Tuhan dengan hati bersyukur, betul nggak? Saudara lihat ini, ada banyak orang tidak mengalami kasih karunia Tuhan, tapi dia melayani. Tapi lihat saudara, bedanya apa? Dia akan melayani sambil keluh kesah. Karena dia nggak merasa bersyukur dengan pelayanan dia. Karena dia bukan lahir dari menerima kasih Tuhan. Akibatnya pelayanannya dipenuhi keluh kesah. Dia melayani motivasinya karena PK, karena amplop, karena vulus. Dia melayani karena pengen diapresiasi orang, pengen diakui orang. Dia melayani karena reputasi. Dia melayani karena teman. Dia melayani karena alasan-alasan lain selain dari Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa melayani sebagai ucapan syukur pada Tuhan, maka itu anugerah loh. Dipilih untuk melayani, itu kehormatan. Siapa kita? Paulus saja begini, Ananias sempat bilang ini, dia orang jahat loh Tuhan, dia orang jahat. Tapi kalau tetap Paulus bisa dipilih Tuhan, itu kehormatan buat Paulus. Begitu juga saudara dan saya, kita bukan orang baik. Kita orang-orang yang harusnya binasa. Tapi kalau kita bisa melayani, itu kehormatan. Siapa kita bisa dipilih menjadi partnernya pencipta alam semesta? Melayani adalah keputusan untuk meresponi kasih karunia Tuhan. Yang menarik buat orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, buat orang-orang yang hidup di dalam panggilan Allah, yang meresponi semua itu dengan baik, maka tidak ada kekhawatiran tentang akhir kehidupan mereka. Paulus bisa menghadapi akhir hidupnya dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dan Paulus bilang begini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya." Karena itu saudara, jangan berpikir untuk jual mahal, untuk tidak mau melayani. Jangan berpikir untuk tunda-tunda. Karena saya harap sama seperti Paulus, apapun latar belakang saudara dan saya, sejahat apapun kita, setidak layak apapun kita, saya harap kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengenali kasih karunia Tuhan. Bisa mengenali panggilan Tuhan atas hidup kita, termasuk panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita bisa menerima semua itu dan meresponinya dengan benar sebelum semuanya terlambat.